بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kesempatan yang mulia kita manfaatkan untuk menambah bekal kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekal untuk akhirat kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekal yang akan memberikan manfaat kepada kita ketika kita bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak lain tidak bukan, bekal itu jamaah yang dimuliakan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah serukan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, usikum wa iyaya bittaqwallah. Kita senantiasa menasihatkan diri kita pribadi dan juga kita semuanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, adapun judul khutbah kita pada siang pada Jumat yang mulia ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibu, ayah, aku ingin meraih surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah, kewajiban kita sebagai seorang anak berbakti kepada kedua orang tua kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an, raghiba anfu thumma raghiba anfu thumma raghiba anfu. Sungguh terhina, kata Nabi, sungguh terhina dan sungguh terhina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qila man ya Rasulullah. Kemudian ada di antara para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, siapa yang hina tersebut wahai Rasulullah?
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qal man adraka walidayhi indal kibari ahaduhuma aw kilayhuma lam yadkhulil jannah. Seseorang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau di antara kedua mereka sudah tua renta tetapi dia tidak masuk surga. Dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup, jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika orang tuanya sudah tua renta, sudah tua, jamaah yang dimuliakan Allah, dia juga tidak berbakti kepada kedua orang tuanya tersebut, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka balasan bagi orang-orang tidak berbakti kepada orang tuanya adalah neraka Allah tabaraka wa taala. Abu Hurairah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibnu Umar berkata, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan tentang ridha Allah, ridha orang tua berada pada ridha Allah tabaraka wa taala, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ridha Rabbi fi ridha walidai, ridhonya Allah berada pada ridhonya kedua orang tua kita, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa sakhatu Rabbi fi sakhatil walid, dan juga murkanya Allah berada pada murka kedua orang tua kita, jamaah yang dimuliakan Allah. Kesempatan bagi kita, jamaah yang dimuliakan Allah, orang tua kita masih ada, orang tua kita masih hidup, mari kita gunakan kesempatan ini untuk berbakti kepada mereka, jamaah yang dimuliakan Allah. Ada sebagian kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, dihalangi berbakti kepada kedua orang tuanya oleh istrinya, jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika sang anak ingin mengunjungi orang tuanya, dihalangi oleh istrinya. Ketika sang anak ingin memberikan nafkah kepada orang tuanya, dihalangi oleh istrinya, wal iyadu billah. Jangan sampai kita dihalangi oleh istri-istri kita, jamaah yang dimuliakan Allah, tatkala kita ingin berbakti kepada orang tua kita. Surga kita sebagai seorang anak laki-laki berada pada orang tua kita, jamaah yang dimuliakan Allah. Betapa banyak orang sekarang durhaka kepada orang tuanya, jamaah yang dimuliakan Allah. Kisah yang sangat memilukan, jamaah yang dimuliakan Allah, terjadi di salah satu daerah di Kabupaten 50 kota. Anak-anak sang ibu ini semuanya sudah merantau, jamaah yang dimuliakan Allah, di perantauan. Sang ibu tinggal hanya dengan cucunya, dan cucunya juga berangkat ke mengunjungi atau pergi kepada orang tuanya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggallah ibu ini sendiri, jamaah yang dimuliakan Allah. Ibu ini sudah mulai tua. Apa yang terjadi, jamaah yang dimuliakan Allah? Ibu ini meninggal dunia dalam kondisi jasadnya sudah berbau, jamaah yang dimuliakan Allah. Kapan diketahui oleh masyarakat sekitar? Ketika sudah busuk, jamaah yang dimuliakan Allah, waliyadu billah. Ini kondisi yang terjadi, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hal ini terjadi kepada kita sebagai orang tua. Ketika anak kita tidak mampu berbakti kepada kita, jamaah yang dimuliakan Allah. Ini kisah nyata, jamaah yang dimuliakan Allah. Orang tuanya meninggal dalam keadaan sendirian, anak-anaknya di perantauan, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mudah-mudahan menjadi pelajaran berharga bagi kita. Jangan sampai anak-anak kita durhaka kepada kita, jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika kita panggil anak kita, wahai anakku, tapi mereka sibuk dengan HP, jamaah yang dimuliakan Allah. Sampaikan kepada mereka, balasan bagi orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya adalah surga, jamaah yang dimuliakan Allah. Sampaikan kepada anak-anak kita dari sekarang, jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan sampai mereka sibuk dengan HP-nya. Jangan sampai nanti ketika mereka sudah menikah, mereka sibuk dengan istrinya dan anak-anaknya, jamaah yang dimuliakan Allah, dan mereka lupa dengan kita, jamaah yang dimuliakan Allah. Masih banyak kisah-kisah yang memilukan, jamaah yang dimuliakan Allah. Ada di antara anak yang membunuh orang tuanya. Coba bayangkan, jamaah yang dimuliakan Allah. Poin pertama yang ingin kita sampaikan, jamaah yang dimuliakan Allah, jasa orang tua amat besar, jamaah yang dimuliakan Allah. Jasa kedua orang tua kita terhadap kita amat besar, jamaah yang dimuliakan Allah. Terutama ibu kita. Bagaimana ibu kita mengandung kita, melahirkan kita, merawat kita sampai besar, jamaah yang dimuliakan Allah.
andai kata kita bawa mereka keliling Kaabah dan kita dukung mereka jemaah ini muliakan Allah, hal ini belum mampu untuk membalas jasa kedua orang tua kita jemaah ini muliakan Allah. Kisah yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, ketika Ibnu Umar tawaf di Kaabah jemaah ini muliakan Allah dengan salah seorang penduduk Yaman, yang mana penduduk Yaman ini beliau menyampaikan syairnya jemaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala sambil mengendong ibunya tawaf di sekitar Ka'bah, di keliling Ka'bah, dan beliau mengatakan, inni laha ba'iruhal mudhillalu in udh'irtu rikabuha wa lam udh'ar. Sesungguhnya diriku adalah tunggangan ibu yang sangat patuh. Apabila tunggangan yang lain lari, maka aku tidak akan lari, kata penduduk Yaman tadi jemaah ini muliakan Allah. Dan beliau bertanya kepada Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, atarani jazaituha? Wahai Ibnu Umar, apa yang telah saya lakukan ini mampu tidak untuk membalas jasa kedua orang tua saya? Mampu tidak saya membalas jasa ibu saya, ya Ibnu Umar? Kemudian apa kata Ibnu Umar jemaah ini muliakan Allah? La, kata Ibnu Umar, kamu tidak akan mampu membalas jasa ibumu walaupun kamu mengendongnya mengelilingi Ka'bah jemaah ini muliakan Allah. Wala bizafratin wahidah, walaupun setarik nafas yang ia keluarkan ketika melahirkan kita jemaah ini muliakan Allah. Subhanallah. Begitu agungnya jemaah ini muliakan Allah, begitu besarnya jasa orang tua terhadap kita jemaah ini muliakan Allah. Oleh karena itu jangan sampai istri-istri kita menghalangi kita berbakti kepada kedua orang tua kita jemaah ini muliakan Allah. Dan itu banyak terjadi di kalangan kaum muslimin, istrinya melarang suaminya berbakti kepada orang tua. Maka ada istri-istri yang seperti ini dinasihatin jemaah ini muliakan Allah, disampaikan kepada mereka agungnya berbakti kepada kedua orang tua. Poin yang kedua yang ingin kita sampaikan jemaah ini muliakan Allah, berbakti kepada kedua orang tua merupakan perintah ilahi, sebagaimana Allah katakan di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23 jemaah ini muliakan Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkanmu agar kamu beribadah hanya kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Dan juga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadalah hanya kepada Allah dan jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Ini perintah ilahi jemaah yang dimuliakan Allah, yang memerintahkan kita berbakti kepada ibu dan bapa kita adalah Allah tabaraka wa taala. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbakti kepada orang tua kita jemaah yang dimuliakan Allah. Apalagi sekarang zamannya sudah modern. Kalaupun kita di perantauan, kita bisa menghubungi orang tua kita setiap hari. Kalaupun kita tidak bisa setiap hari jemaah yang dimuliakan Allah, satu kali sepekan harus kita luangkan waktu kita untuk berbicara dengan orang tua kita jemaah yang dimuliakan Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga yang ingin kita sampaikan jemaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, bagaimana Allah memuji para nabi dan para rasul karena mereka berbakti kepada orang tua mereka jemaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yahya bin Zakaria. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Maryam ayat 14, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya. Ternyata Nabi Yahya bin Zakaria jemaah yang dimuliakan Allah berbakti kepada kedua orang tuanya, bapaknya Zakaria, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka jemaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bermuamalah kepada orang tuanya dengan muamalah yang baik jemaah yang dimuliakan Allah. Kita mengetahui bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam yang membuat patung, mengajak manusia untuk menyembah patung,
dan juga mengajak manusia agar membeli patung yang dia buat. Jamaah yang dimuliakan Allah, berarti harta yang didapatkan oleh bapaknya Nabi Ibrahim merupakan harta haram, karena dia mengajak kepada sesuatu yang haram dan membuat sesuatu yang haram. Tetapi bagaimana Nabi Ibrahim memperlakukan bapaknya, jamaah yang dimuliakan Allah? Tetap dia mendoakan bapaknya, jamaah yang dimuliakan Allah. Ini tauladan bagi kita bagaimana para nabi dan para rasul memperlakukan orang tuanya, jamaah yang dimuliakan Allah. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita, jamaah yang dimuliakan Allah, agar kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat, jamaah yang dimuliakan Allah, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah?" Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau memperlakukan orang tuanya, bagaimana beliau memperlakukan ibunya. Ketika ibunya memanggil Abu Hurairah, "Ya Aba Hurairah," kemudian Abu Hurairah menjawab, jamaah yang dimuliakan Allah, "Labbaik." Hanya ini ucapan yang disampaikan oleh Abu Hurairah, tetapi dia menyadari suaranya lebih tinggi ketimbang ibunya. Lalu dia bersungkur dan beristighfar kepada Allah, jamaah yang dimuliakan Allah. Dan dia memerdekakan dua budak untuk menembus dosa yang dia lakukan, jamaah yang dimuliakan Allah. Dosa Abu Hurairah hanya mengangkat suara sedikit di atas suara ibunya, jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian dia merasa ini merupakan dosa dan beliau beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala, dan beliau memerdekakan dua budak, jamaah yang dimuliakan Allah, untuk menebus dosa yang telah beliau lakukan. Ini merupakan kisah motivasi bagi kita, jamaah yang dimuliakan Allah. Orang tua kita masih hidup atau orang tua kita dalam sakit-sakitan, kesempatan emas bagi kita untuk meraih surga, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah, yang akan kita sampaikan di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, mentaati perintah kedua orang tua kita dalam perkara yang baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika orang tua kita memerintahkan sesuatu yang itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka wajib bagi kita untuk berbakti kepada mereka, jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata fi ma'siyah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam hal memaksiati Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketaatan itu di dalam hal yang perkara baik, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, di antara bentuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita, kisah Juraid, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau didoakan kejelekan oleh ibunya karena beliau mendahulukan solat sunnah ketimbang perintah ibunya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita melakukan sesuatu yang sunnah dan di saat itu juga orang tua kita memerintahkan kita, maka yang kita dahulukan adalah perintah orang tua kita, jamaah yang dimuliakan Allah. Ini di antara bentuk-bentuk kita berbakti kepada orang tua kita, jamaah yang dimuliakan Allah. Atau kita ditelepon oleh orang tua kita, silakan nak sekarang ke rumah ibu atau ke rumah ayah, maka di saat itu juga harus kita pergi menemui orang tua kita, jamaah yang dimuliakan Allah. Orang tua bagi kita number one, jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan sampai istri kita number one dan orang tua kita number two, jamaah yang dimuliakan Allah.
Jangan sampai orang tua kita duakan, dan istri kita yang lebih utama. Jangan, jamaah yang dimuliakan Allah, karena surga berada di bawah telapak kaki ibu kita, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah, yang ingin kita sampaikan, mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi bagi kita, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita dengan doa orang tua kita. Hati-hati kita dengan doa ataupun ucapan orang tua kita, karena doa orang tua terhadapnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Kalau rasanya kita dizalimi oleh tetangga kita dizalimi oleh saudara-saudara kita, termasuk kita dizalimi oleh pemimpin kita, maka mari kita doakan orang yang menzalimi kita kebaikan, jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian doa yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, da'watul walidain ala walidihima, doa orang tua terhadap anaknya. Di antara kisah menjadinya Syekh Abdul Rahman As-Sudais, jamaah yang dimuliakan Allah, beliau menjadi salah seorang imam di Masjidil Haram ini berkat atas doa ke orang tuanya, jamaah yang dimuliakan Allah. Maka berhati-hati kita terhadap ucapan orang tua kita, karena doa orang tua terhadap anaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala, jamaah yang dimuliakan Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesempatan bagi kita untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, jamaah yang dimuliakan Allah. Dan juga kita ajarkan kepada anak-anak kita agar mereka berbakti kepada kita, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ajarkan mereka adab-adab kepada kedua orang tua, ajarkan mereka agama Islam dengan baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang menghafal Al-Quran, anak-anak yang berbakti kepada kita sebagai orang tua, jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan sebaliknya, anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, jamaah yang dimuliakan Allah, dan juga untuk pribadi kami. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.